bosen, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Oh iya, kan kemarin aku punya tugas. Mending aku kerjain aja. Coba deh aku telepon Arifah. Halo, assalamualaikum. Iya, piye nggih? Oh, sidone arep ning Kendal. Ya wis, datur wae jadwale arep kapan rene. Monggo tak siapke mbek golek-golek info. Iya, iya. Yo aja lali juga sing liyane dikabari ya. Oke. Ya wis, assalamualaikum. Allah, putih. Yes, akhirnya aku tidak kabur. Yeah. Oke, sebelum kita berangkat, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, bismillah. Perkembangan ritual kalang obong atau sonteng. Ritual kalang atau sonteng sudah ada sejak zaman nenek moyang. Ritual ini sudah ada sebelum agama Islam tersebar di Indonesia. Ritual ini biasanya dipimpin oleh seorang dukun yang dijuluki dukun sonteng. Ritual ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Biasanya, dukun sonteng akan memberikan kepercayaan kepada cucu atau orang yang dia percaya untuk melanjutkan menjadi dukun sonteng. Mas, kalau jeneng pangkat senam ini Mas Bagian kok pundi? Nggih niki kula Mas Bagio. Oh, nggih niki kula lagi mawati sing pundi. Oh, Mbak Asi. Nggih, lha niki pripun Mas aja langsung teng griyane Oke, napa pripun? langsung mawon. Oh nggih, ayo. Makna ritual obong. Bagi orang Kalang sendiri, ritual kematian merupakan hal yang wajib dilakukan agar mendiang dapat mendapatkan tempat terbaik di akhirat. Ritual ini biasanya dilakukan antara 7 hari atau 1 tahun setelah kepergian orang yang meninggal. Ritual ini dilakukan 2 kali karena orang Kalang yakin pada saat itu arwah leluhur yang telah meninggal akan pergi ke langit dan membutuhkan bekal. Ritual ini adalah ritual yang biasanya diadakan atau dilakukan di tempat khusus yang telah ditentukan oleh orang Kalang. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah membakar barang-barang yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal. Ritual ini mempunyai makna bahwa ritual kematian yang dilakukan oleh orang Kalang memiliki fungsi yang sangat bermakna, begitu pula dengan ritual pemakaman yang dilakukan oleh orang Kalang. Orang Kalang melakukan ritual pemakaman dengan fungsi agar leluhur atau keluarga yang telah meninggal arwahnya dapat diterima dengan baik oleh Tuhan. Orang Kalang melaksanakan tradisi obong
dengan tujuan untuk menghantarkan arwah saudara yang telah meninggal dunia. Tradisi obong ini biasanya dibagi menjadi 2 acara atau 2 sesi. Dalam 2 waktu yang pertama, yaitu pitung dino atau 7 hari setelah meninggal dunia. Pada saat pitung dino, keluarga membakar sandangan yang dimiliki dan yang pernah digunakan oleh almarhum almarhumah. Selain itu, berbagai sangu atau bekal berupa bahan makanan, buah, nasi kluban, lauk pauk, dan uang. Tradisi tersebut dilaksanakan pada siang hari setelah pukul 12. Diawali dengan ritual obong yang dipandu oleh dukun sonteng atau dukun kalang yang memandu ritual, dilaksanakan dalam ruang rumah limasan. Setelah ritual tersebut kira-kira pukul 13, dilakukan ritual obong yang dilaksanakan di pekarangan ngajeng atau halaman depan rumah. Dalam tradisi ini, posisi ritual berada pada satu garis lurus di sisi kiri rumah limasan. Tradisi obong kedua dilaksanakan pada waktu mendak setunggal atau 1 tahun meninggalnya almarhum almarhumah. Tradisi ini memiliki beberapa tingkatan ritual. Kalang ini, menurut orang Kalang, merupakan bentuk akulturasi budaya. Beberapa kesamaan antara tradisi Hindu, Bali, dan tradisi Kalang dapat ditemukan antara lain adanya sesaji sebagai ucapan syukur dan pembakaran mayat yang dikenal dengan nama ngaben. Sedangkan orang Kalang membakar ngantenan atau boneka kayu, sandangan, dan sangu, yaitu buah, lauk, sayur, bahan makanan, dan uang. Adapun sesaji pada ritual obong antara lain 1. Beras atau nasi atau padi, biasanya dibentuk seperti gunungan, melambangkan kesempurnaan, ketotalan, ketuntasan. 2. Urap. Selama kita hidup di dunia ini, jadilah orang yang berarti bagi masyarakat sekitar, alam semesta, lingkungan, agama, dan negara. 3. Timun. Melambangkan orang yang telah meninggal itu mempunyai jiwa yang lemah lembut dan mudah diterima oleh Sang Ilahi. 4. Menyan. Untuk memanggil arwah orang yang telah meninggal. 5. Uang. Untuk bekal ketika arwah mulai melakukan perjalanan. 6. Bubur panca warna. Panca artinya 5. Bubur jagung, bubur putih, bubur kacang hijau, ketan hitam, dan bubur beras merah. Mereka diletakkan di semua arah mata angin. 7. Jajanan pasar. Representasi dari kerukunan. Walaupun manusia dan komunitasnya selalu berbeda, hendaknya selalu ada tenggang rasa. 8. Pisang Raja Gandeng. Simbolisasi dari cita-cita yang besar dan luhur. Sebagai manusia, hendaknya kita terus membangun bangsa dan negara. 9. Ayam ingkung. Melambangkan cinta kasih dan pengorbanan. Selama hidup, berilah kasih sayang, perhatian, kepedulian, dan pengorbanan. 10. Lengko. Berbentuk bulat, yakni menggambarkan bahwa sebuah masyarakat saling menyatu dan berbandingan tanpa putus, bergandengan tanpa putus seperti sebuah lingkaran utuh. 11. Ikan bandeng atau ikan asin yang berduri banyak. Artinya, rezeki berlimpah jika memakai ikan teri yang hidupnya biasa bergelombang. Ini melambangkan kerukunan. 12. Telur. Simbol dari asal muasal kehidupan yang selalu berada dalam 2 sisi yang berbeda, seperti laki-laki, perempuan, siang malam. 13. Air dan bunga. Melambangkan air yang menjadi kebutuhan pokok manusia sehari-hari. 14. Kopi hitam. Melambangkan elemen air tetapi juga sebagai simbol kerukunan dan persaudaraan, karena kopi biasanya diminum pada saat pertemuan, acara sosial, perkumpulan. Semuanya melambangkan cinta, kerukunan, dan cita-cita yang luhur.
Tidak ada sisi atau bagian dari sesajen yang melambangkan pembohongan, pembunuhan, kehancuran, apalagi keharusan untuk merugikan orang lain atas nama Tuhan. Fungsi ritual obong. Kesenian tradisional tentu mempunyai fungsi tersendiri, yaitu mempertahankan kesenian lampau, sarana pelengkap kegiatan keagamaan, sarana untuk menuangkan perasaan dan tidak terlepas dari adat istiadat, pengingat suatu peristiwa penting, sarana pembeda antara daerah satu dengan daerah lain, dan sebagai ikon budaya bangsa. Apalagi di Indonesia ini yang memiliki banyak sekali kesenian tradisional. Contoh seperti yang sedang kita bahas kali ini, yaitu kesenian tradisional obong. Respon masyarakat atau dukungan masyarakat. Kehidupan di Desa Karangsari ditempati oleh dua masyarakat, yaitu orang Kalang dan masyarakat umum. Orang Kalang sama sekali tidak memakai identitas yang membedakan dengan masyarakat umum lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara orang Kalang dengan masyarakat umum. Kehidupan orang Kalang dengan masyarakat umum berdampingan dengan baik tanpa ada permusuhan. Tradisi yang masih dipertahankan oleh orang Kalang adalah ritual kematian. Adanya tradisi ini sebenarnya memberi hal positif bagi semua warga desa. Hal ini dikarenakan kedua kelompok warga tersebut sama-sama mendukung atau menerima ritual ini. Mati ingkang Sokipul Kaja nggih menika Bapak Warnan sak keluarga kang kula hormati wonten mriki minangka dados wakilinipun Bapak Warnan sak keluarga nggih badhe ngucapi almarhumah Mak Tumina ingkang sampun sumari wonten alam kubur. Mugi-mugi kula nyuwun Mak Tumina pandang dalane jelas nggih becik panggenane dipun tampi tetap iman Islamipun batanipun sami-saminipun pilih wonten kelembatan apa mbak pilih wonten kewirangan dan wonten kewirangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya aja mandek aja temule temukang pitung dina pitung bengi sepuluh ning swargane kuwi ya renane apa kang Patumina apa kang Alang Padange apa kang gawane kang kaca sri dari ampora keri kang carangan kebiarean jebul godhongan Patumina sapa simbahati aja mandek aja temule temukang pitung dina pitung bengi sepuluh ning swargane kuwi ya renane apa kang Patumina kang Alang Padange apa kang gawane apa kang isen-isenane kandikang isen-isenane kandikang luwak kemiri ora keri wiji kapas wiji pariwi kemiri ora keri untung selalu tepe-tepe rembang bawang lombok gedhe mbak dendeng jagung gelo jamu timun kerai ora keri Patumina sapa sing lagi aja mandek temukang pitung dina pitung bengi sepuluh ning swargane budaya ya renane apa kang Patumina apa kang Alang Padange apa kang gawane apa kang isen-isenane cetheng kang isen-isenane cetheng ora kang itu sandang itu payung sine sepang taron kalem klopo batok Patumina sapa sindawake aja mandek aja temule temukang pitung dina pitung bengi semuruh ning swargane budaya ya renane apa kang Patumina apa kang Alang Padange apa kang gawane Mas Pagang titik sak gogol Patumina sak posilaki aja mandek aja temule temukang pitung dina pitung bengi semuruh ning swargane budaya ya renane apa kang Patumina apa kang Alang Padange apa kang cangkinganku cangking onyan keng kedhi bertelo tangan-tangan yang keng kedhi bertelo saya sapa ras
saben nopo kakak tak mina ditampake karo kapopo kang kuwasa. Nak mina paling pasaran juga pasar kurang maju meneh. Juga pasar singgokan. Wis maju mina juga pasar singgokan maju meneh. Juga pasar Persimban. Wis maju mina juga pasar Persimban maju meneh. Juga pasar gede. Wis maju mina dengan pasar gede maju meneh. Juga pasar Logandeng. Wis maju mina juga pasar Logandeng maju meneh. Juga pasar Pekiwan. Wis maju mina juga pasar Pekiwan maju meneh. Ajukan pasar ketemu karo yayarinane sing padha kaya sampean sanak kadang. Aja kolen-kolen kleng ambang pasar Minggu. Wis apa-apa sak menok ya tunggal. Ora apa-apa sak menok. Aja kleng itu nang padang baca. Wis apa-apa sak menok dilampak karo jangan mbak, lagi waras ngono mbak. Itu nyamoni ae mangan lawane wae. Kowe nak wis Male, Mbak. Male. Alasan kami memilih tradisi obong karena tradisi ini belum terlalu dikenal oleh banyak orang. Dan kami mencoba untuk mengeksplor lebih dalam tentang tradisi ini, agar orang dari luar Kalang tahu keberadaan tradisi ini. Dan juga agar tradisi ini tidak punah termakan zaman, karena kami sudah mengabadikan momen-momen dalam tradisi ini. Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indahnya, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu juga dengan cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi,
Ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Kata Anita Meriza.